Pemirsa, saat ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Buya Yahya, membahas juga ingin melihat bagaimana tanggapan Buya Yahya mengenai orasi kebangsaan yang kemudian menjadi viral di tengah masyarakat dari Gus Miftah yang pada saat itu hadir dalam peresmian GBI di Penjaringan, Jakarta Utara, dan saya sudah berjumpa dengan Buya secara virtual. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya, apa kabar? Sehat, semoga para pemirsa semuanya Alhamdulillah diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin, insyaallah. Ya, Buya, kita ingin tahu Buya, sebenarnya bagaimana ajaran Islam mengatur hubungan antar umatnya dengan umat agama lain, Buya? Islam adalah agama yang dibawa oleh seorang nabi yang digelari dengan Nabi Rahmatan lil Alamin, membawa kasih sayang untuk semesta, bukan hanya untuk orang Islam. Akan tapi di luar Islam pun juga harus mendapatkan kasih sayang yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu bisa kita pastikan bahwa jika ada orang yang mengatasnamakan Islam akan tapi tidak membawa keindahan dan rahmat, pasti dia jauh dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu yang namanya hidup bersama, baginda Nabi sangat memberikan pengarahan, pengarahan, perintah, kewajiban agar kita bisa hidup berdampingan yang baik. Dan juga ada batasan, lakum dinukum waliyadin, itu maknanya apa? Yang beragama lain dengan agamanya bisa saja berlanjut dengan catatan bisa hidup bersama yang baik. Kalau tidak bisa hidup bersama yang baik, artinya dia bukan menentang urusan agama, dia menentang kemanusiaan yang kita harus hidup indah. Dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam masa istilah yang sering kita dengar dengan istilah toleransi, kalau kami yang sering kami sampaikan, dalam Islam tidak ada toleransi. Toleransi itu begini loh, misalnya Anda itu sebetulnya nggak boleh dengan saya hanya karena satu hal jadi boleh, itu kan nggak enak. Akan tapi yang ada dalam Islam adalah kewajiban memberikan kebaikan kepada orang di luar Islam sekalipun. Lalu bagaimana dengan hukum dari seorang muslim kemudian masuk ke rumah ibadah lain, Buya? Masuk ke rumah ibadah lain yang jelas harus ada izin. Kalau tidak kita kurang ajar kepada gereja, kita kurang ajar kepada kuil. Kalau seandainya saya mau masuk, kalau dilarang saya nggak boleh marah. Madhab Syafi'i dan juga madhab Imam Abu Hanifah dengan tegas. Abu Hanifah khususnya mengatakan masuk gereja, masuk saja tanpa tujuan yang lain. Masuk gereja saja hukumnya adalah haram. Loh, ini bukan maknanya tidak toleransi madhab Abu Hanifah. Madhab Syafi'i, masuk gereja adalah haram kalau memang di situ ada patung-patungnya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan toleransi. Karena apa? Ada batasannya. Karena patung itu mengganggu keimanan. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh asalkan bersih dari gambar patung dan sebagainya. Makruh kalau memang tidak ada gambar patungnya. Nanti ada Ibnu Hazm misalnya mengatakan boleh mutlak, nggak ada masalah. Karena apa? Iman di dalam hati bukan urusan dengan ini semuanya. Jika ada tujuannya, ini berbeda kisahnya. Tujuannya ada yang bahkan sama sekali tidak dosa karena sebuah tujuan. Ada juga dosa, misal. Nah ini perlu dibedakan. Makanya kalau kita mengentari orang masuk gereja, ntar dulu dong. Kalau bahasan masuk gereja selesai. Kalau masuk gereja untuk bersama-sama ibadah dengan mereka, jelas haram, tidak usah ditanyakan ini. Tapi kalau ternyata saya hadir ke gereja misalnya untuk menghadiri pengantin sahabat kerja saya atau kawan kerja saya, dengan catatan di situ dia menghargai saya, maknanya apa? Hal-hal yang diharamkan dihentikan, saya datang. Kita harus tanya diri kita sendiri. Cuman ingat, Anda tidak boleh nuduh tujuan orang. Buya, berbicara mengenai kemudian harus bijak dalam mengambil keputusan, dalam bersikap. Mungkin Buya juga sudah mendengar mengenai hal ini Buya, yang sempat ramai di tengah masyarakat mengenai kehadiran Gus Miftah menyampaikan orasi kebangsaannya Buya di GBI Penjaringan Jakarta Utara pada 29 April. Bagaimana Buya melihat hal ini? Kehadiran Gus Miftah di GBI tersebut memberikan orasi kebangsaan. Secara pribadi kami belum pernah bertemu dengan beliau. Secara jasad sama sekali belum pernah ketemu dengan beliau. Apalagi mempertanyakan masalah yang baru ini. Kita belum pernah bertanya kepada beliau. Akan tapi kalau memang seandainya belum mendengar suara ini, paling tidak ke depan kalau ingin melakukan hal yang serupa harus dipertimbangkan apa yang akan terjadi setelah itu. Supaya manfaatnya lebih besar. Apakah harus masuk atau tidak masuk? Jadi permasalahannya adalah kita hindarkan insya Allah pada ikhlas. Yang kritisi insya Allah ikhlas.
Cuman ikhlas itu yang kritisi ikhlas, mungkin yang menjalankan mungkin juga tulus. Kita husnudon kepada semuanya. Jika memang ada yang tersinggung karena ini perbedaan ulama, ada yang mengatakan haram dan sebagainya, ya nggak ada masalah, saya minta maaf, ini adalah kesalahan, tidak ada masalah. Misalnya menurut Abu Hanifah haram, menurut Imam Abu Hanifah haram mutlak masuk gereja gini-gini. Ya sudah, saya maaf, nggak usah saya harus berhujah ke sana kemari, khawatir nanti bukan tambah baik. Kemudian yang di gereja mungkin juga nyaman, nggak ada masalah. Negeri ini akan tentram. Permasalahan kita adalah kalau sudah kita dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi insya Allah mereka ini ada tujuan baik, hanya mungkin belum duduk bersama. Sehingga semuanya adalah bicara di balik layar lah. Bahkan saya tidak tahu berita ini. Saya lebih senang tidak tahu. Hanya telah ada anak ngomong begini, ya sudah. Kita tidak ngerti beritanya, lebih enak. Maksudnya begitu. Ayo kita semuanya baik. Yang masuk gereja, yang komentar, ayo baik-baik. Gimana caranya agar ke depan tidak terjadi yang demikian. Antara siapa saja ini semua? Antara umat Islam kok. Kita tidak boleh jadi bahan guyonan, bahan lelucon bagi orang di luar Islam. Kita itu dianjurkan baik sama orang luar Islam dengan cara yang baik. Buya, artinya ketika menyampaikan orasi kebangsaan dengan tujuan menyatukan atau meningkatkan toleransi antar umat beragama, ini menjadi satu hal yang tidak masalah, Buya? Kalau bicara tentang menyampaikan orasi kebangsaan, dari sisi ini adalah benar dan boleh. Akan tapi apakah ada yang lainnya kita tidak. Dari sisi ini wong menyampaikan kebenaran, kebaikan, nggak ada yang bisa melarang yang demikian itu. Cuman misalnya kenapa harus tempat itu? Ini perlu ditanyakan. Sementara masuk tempat ini ada yang mempertanyakan. Kenapa tidak kita perhatikan saudara kita? Mungkin ada orang dulu pernah masuk gereja dengan cara yang salah, misal main-main agama. Maka yang mengkritisi pun sebenarnya tidak dianggap salah juga. Hanya kami ajak dua-duanya bijak. Itu saja. Kalau nanti mau masuk gereja lagi dengan tujuan yang serupa, kira-kira gimana caranya agar tidak terjadi konflik? Buya, dengan adanya peristiwa ini setidaknya kemudian banyak respon yang muncul di tengah masyarakat, termasuk mereka-mereka mungkin beberapa yang kemudian memberikan cap kafir atau mengkafirkan orang yang kemudian masuk ke dalam gereja. Bagaimana Buya menilai ini? Melihat kalau hal ini? Mengkafirkan itu baru bertentangan dengan kami. Mengkafirkan tidak gampang. Kalau orang terbukti dia adalah ahli iman, tidak akan dikeluarkan dari iman kecuali dengan sesuatu yang jelas. Nggak bisa mengkafirkan orang. Kalau menganggap orang salah atas dasar ijtihad tadi, iya. Tapi mengkafirkan tidak gampang. Ya bisa kalau mengatakan kafir, tidak bisa ulama tidak mengatakan. Nah, hanya di saat mengatakan kafir itu, apakah ada korinahnya, ada sebab apa? Mungkin dulu pernah ada, mungkin orang berceramah di gereja, tak taunya memang merendahkan Islam dan sebagainya. Maka itu keluar dari Islam, iya. Makanya hukum yang diberikan kepada orang ini tidak bisa dihukumkan kepada orang yang ini, yang satu lagi. Jadi beda. Konteks tujuan Gus Miftah hadir pada saat itu di GBI, kemudian Gus Miftah menyatakan bahwa kehadirannya ini dalam rangka muamalah, pesannya kebangsaan, sedangkan dia juga menyampaikan yang urusannya dengan akidah itu memang masing-masing. Bagaimana Bu ya? Ya kalau memang jawaban macam itu, kami lebih percaya dengan jawaban itu. Kami tidak ingin mengeluarkan Gus Miftah dari wilayah Islam. Selagi Anda tanya dan Anda benar dan beliau menjawab semacam itu, beliau mengatakan agama masing, berarti beliau masih perkuat kekuatan iman insya Allah. Artinya beliau masih dalam keadaan iman. Yang repot adalah agama sama saja. Oh enggak. Kita punya masing-masing, masalah prinsip masing-masing, keyakinan masing-masing, berarti masih ada iman. Dan permasalahan yang kami permasalahkan bukan di sini. Bukan permasalahan di sini, akan tapi kenapa harus masuk gereja kalau ternyata bakal menjadi konflik kayak begini, bakal menjadi perbincangan, dialog panjang semacam ini, kenapa harus masuk gereja itu. Nah ini kalau kami melihat kejadian ini, semuanya ini pelajaran bagi semua para asatid. Dari kami sendiri harus banyak belajar, Gus Miftah dan yang lain mengkritik semuanya. Yuk ke depan kalau kita ingin berbuat itu adalah bagaimana kita tidak bikin umat ini yang kita waspada semuanya. Selamat tinggal dengan perselisihan. Buya, dengan adanya peristiwa ini mungkin pesan yang bisa disampaikan Buya kepada kita semua sehingga kita juga tidak salah menilai dalam adanya peristiwa dan juga kontroversi yang terjadi di tengah masyarakat ini. Saudara-saudari luar Islam, Anda tak usah ragu dan khawatir tentang Islam yang benar. Islam yang tidak benar tidak akan merendahkan Anda, tidak akan membantai Anda, tidak akan zalim kepada Anda. Ini pesan di luar Islam. Bahkan Islam mengajarkan kita baik-baik dengan Anda yang di luar Islam. Dan kalau saya melanggar ini, saya dimarahi oleh Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Sehingga di saat kami mengatakan urusan, misalnya menukil ulama mengatakan haram masuk gereja, bukan merendahkan gereja. Ini adalah masalah aturan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah. Baik.
Terima kasih Buya Yahya atas kesempatan dan juga waktunya bisa berbincang bersama dengan Fakta TV One. Tentunya apa yang kemudian disampaikan oleh Buya Yahya kita harapkan menjadi catatan, pengingat dan juga penyejuk untuk terus memelihara semangat kerukunan umat beragama di Indonesia khususnya. Terima kasih Buya, sehat selalu. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dari Buya Yahya mengenai kontroversi yang kemudian terjadi di tengah masyarakat atas orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Gus Miftah di GBI Penjaringan Jakarta Utara. Kita akan temukan fakta berikutnya.